Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Dan di sini Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau juga campur tangan, Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, baik juga Bapa di pada pagi hari ini di mana saja Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang menyaksikan video ini. Kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Bapa firman yang kami baca ini bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengaku banyak kekurangan kelemahan kami, tapi kami percaya Bapa Engkau mengulurkan tangan-Mu, menuntun membimbing sepanjang kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Tuhan kami tetap kami tuntun dan topang dalam pelindungan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli pada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Jika Tuhan tidak menginginkan, bisa saja kita tidur lelap, tidak bangun-bangun lagi. Tapi puji syukur kepada Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada firman-firman kebenaran untuk masa depan kita, di mana kita akan menuju ke arah tujuan yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 48. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Judulnya, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Jadi katanya begini Bapak Saudaraku, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Yesus kerasukan setan. Itu Bapak Saudaraku karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus, dia menanggap secara dunia. Jadi padahal kita tahu Yesus itu berbicara bukan hal-hal tentang dunia, tapi Yesus itu berbicara hal-hal tentang kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sebagai orang Kristen banyak menanggapi kekristenan kita ini hal-hal tentang dunia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menanggapi hal-hal tentang dunia, tentu kita belum lepas dari belenggu-belenggu dosa. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena dalam Tuhan tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi harus kita pelajari apa yang harus kita diajarkan Tuhan Yesus. Jika kita tidak mempelajarinya, bagaimana kita mengerti hal-hal tentang kerajaan surga? Sehingga sama kita seperti orang-orang Yahudi. Mereka menjawab Yesus, "Bukankah mereka kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jadi orang Yahudi mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku
dan kamu tidak menghormati aku. Jadi Yesus mengatakan, jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Ya, jadi kenapa Yahudi tidak menghormati Yesus? Karena bangsa Yahudi menganggap Yesus itu manusia biasa, bukanlah Yesus itu Tuhan. Jadi sehingga bangsa Yahudi mengatakan Yesus itu kerasukan setan. Jadi banyak sekarang juga Bapak Saudaraku, kita tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, sehingga kita membuat firman-firman kebenaran. Kita tidak taat kepada Tuhan Yesus. Kita membuat firman-firman kebenaran karena banyak tantangan yang kita hadapi, di mana tidak sesuai dengan kehendak manusia, tapi yang difirmankannya semuanya menanggalkan kedagingan. Jadi itu Bapak Saudaraku, memang sangat sukar jika kita tidak penuh Roh Kudus untuk menanggapi firman-firman kebenaran ini. Karena apa? Karena jika kita tidak penuh Roh Kudus, tentu yang kita tanggapi adalah secara dunia. Karena rata-rata juga kita saat ini yang diberitakan itu hal-hal tentang dunia. Jadi kita ke gereja itu kita supaya kita diberkati. Jadi sebetulnya jika kita kembali kepada firman Tuhan, ke gereja itu bukan hanya mencari berkat, tapi kita itu mencari keselamatan. Kemanakah kita jika kita meninggalkan dunia ini? Jadi Yesus menerangkan tentang hal-hal itu, jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan hal-hal tentang dunia, tentang hal-hal berkat, bukan tentang daging, tapi Yesus datang ke dunia ini tentang roh. Makanya di sini banyak menentang bahwa Yesus itu adalah kerasukan setan. Jadi ayat 50 mengatakan kepada kita, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dia yang juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu supaya sesungguhnya barang siapa menuruti perintahku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi Yesus mengatakan kepada bangsa Yahudi tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengikuti firman-firman kebenaran, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi tidak cukup kita hanya ke gereja saja, tidak cukup kita hanya percaya saja. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, Yohanes 8 ayat 51 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi banyak manusia mengatakan, mana ada manusia tidak mati, artinya maut. Jadi kenapa? Karena manusia berpikir tentang daging. Mana ada manusia hidup selama-lamanya. Jadi karena Yesus berbicara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sehingga bangsa Yahudi unjuk rasa. Dia tidak percaya. Sehingga ayat 25 mengatakan, ayat 52 mengatakan, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi bangsa Yahudi juga, termasuk juga kita, kenapa Yesus mengatakan tidak mati? Bahkan kita melihat di sini kita tadi, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami ketahui bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi
manusia itu, bahkan juga bangsa Yahudi itu, bahkan juga sering kita juga mengalami seperti itu. Kita menganggap hidup selama-lamanya di dunia ini. Padahal Yesus berbicara itulah hidup yang akan datang. Jadi inilah sangat bertentangan kepada bangsa Yahudi, bahkan juga kepada kita orang Kristen yang saat ini yang tidak melakukan firman-firman kebenaran. Banyak yang dikaitkan tentang dunia. Firman Tuhan ini dikaitkan tentang dunia, bukan hal-hal tentang kerajaan sorga. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukanlah dia mengkaitkan hal-hal tentang dunia, karena Yesus mengatakan kita harus menanggalkan kedagingan kita, harus kita memikul kuk mengikut dia. Bahkan kita melihat bagaimana penderitaan Yesus dari lahir sampai dia meninggalkan dunia. Dialah Bapa kita, dialah Tuhan kita. Jadi kita adalah ahli waris. Jadi jika kita ahli waris, tentu kita mengalami apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Harus kita menurutinya, apa yang difirmankannya kepada kita. Jadi kita ini Bapak Saudaraku, karena kita hampir sama seperti bangsa Yahudi, sehingga kita yang berpikir itu adalah otak kita. Yang berpikir itu adalah pikiran kita, sehingga kita tidak akan nangkap apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita itu menanggapinya hal-hal tentang dunia. Bahkan di sini tadi firmanku dari kata Yesus kepada dia, termasuk juga kepada kita, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kenapa kita tidak mau mengikuti firman Tuhan Yesus? Karena kita menganggap itu hanya hal-hal tentang dunia. Sehingga kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan ini berat. Firman Tuhan ini sangat berat jika kita menjalankannya dengan kedagingan kita. Jadi kita harus menjalankannya dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah akan menuntun kita, membimbing kita, menyertai kita, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika pikiran kita yang kita pakai, tentu kita akan membela kedagingan kita. Kita akan membela hawa nafsu kita. Kita membela akan keinginan kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak ingin pembelaan itu. Tuhan mau kita taat dan setia melakukan firman kebenarannya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, termasuk kepada bangsa Yahudi, Omor 52 ayat 52, Yohanes 8 ayat 52 tadi mengatakan kepada kita, kata orang-orang Yahudi padanya, yaitu Yesus, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Jadi jika memang kita berpikir secara daging Bapak Ibu Saudaraku, ajaran Tuhan Yesus ini sudah lari, sudah kerasukan setan, sama seperti pengertian bangsa Yahudi ini. Kenapa? Karena yang diceritakannya bukanlah hal-hal tentang dunia, tapi yang diceritakannya adalah hal-hal tentang kerajaan sorga, sehingga tidak nangkap hitam menjadi putih. Jadi sangatlah berat ini membalikkannya, hitam menjadi putih, itu sangat berat. Makanya banyak orang-orang Kristen pada saat ini tidak bertobat. Walaupun dia Kristen, tapi dia belum bertobat. Kenapa? Karena sangatlah berat, hitam menjadi putih. Jadi banyak orang Kristen saat ini menutupi hitamnya sehingga dia ke gereja. Kenapa? Karena supaya tidak lihat belangnya, tidak melihat apa yang dilakukannya, sehingga menutupi itu. Jadi bukannya semua ke gereja itu sudah melakukan firman kebenaran. Jadi yang percaya, taat dan setia, itulah yang melakukan firman kebenaran. Jadi tidaklah nangkap dengan logika kita, dengan perkataan Tuhan Yesus. Makanya bangsa Yahudi mengatakan sudah gila. Memang jika anak-anak Tuhan tidak gila, tidak bisa gila akan kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita tidak gila mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, nggak bisa. Harus kita mati rasa.
Tidak lagi ada keinginan-keinginan kita tentang hal-hal dunia ini. Jika kita masih ingin keinginan dunia ini, tentu kita tidak bisa hitam menjadi putih. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Memang dari awalnya begitu. Kita melihat dengan bagaimana dengan kerajaan Nuh, bagaimana kita melihat begitu berjuta-juta manusia, tapi kita melihat hanya Nuh sekeluarga yang bisa taat dan setia. Kita juga melihat dengan kerajaan dengan Abraham. Kita melihat di situ juga kita lihat bagaimana Bapak Abraham yang taat dan setia. Nah, jadi tidaklah banyak nabi-nabi juga yang taat dan setia. Kenapa? Karena memang sukar, sangat sukar. Makanya dari Adam dan Hawa kita sudah digoda oleh setan. Goda dari setan sehingga kita itu tetap dininabobokkan oleh setan. Jadi jika kita tidak berhati-hati menjalankan keagamaan kita, kekristenan kita ini, sehingga kita akan ninabobokkan. Kita merasa kita ini sudah diselamatkan. Karena apa? Karena setan mengatakan, ya udahlah, tenanglah, kamu kan sudah selamat. Yesus kamu kan sudah disalibkan, dosa kamu sudah ditebus. Di mana dia mencurahkan darahnya, sudah dibayar lunas hutang-hutang kamu. Jadi kamu tenang-tenang saja. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, sehingga kita ninabobokkan, sehingga kita tenang, sehingga kita tidak mencari, tidak lagi mengerjakan keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita lihat, mari kita bercermin. Apakah kita sudah di dalam gambaran Yesus? Apakah kita belum seturut dengan firman kebenaran ini? Jadi harus kita kembali kepada firman kebenaran. Memang sukar, saudaraku. Bahkan di sini nanti Yesus dilempari dengan bangsa Yahudi ini. Kenapa? Karena tidak masuk di akal apa yang diceritakan Tuhan Yesus. Makanya sampai saat ini juga Bapak Saudaraku, banyak gereja-gereja tidak melakukan firman kebenaran karena tidak masuk di akal. Banyak nanti orang keluar dari gereja jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan ini. Karena banyak tidak nangkap, tidak nalar, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Memang Bapak Saudaraku, jika kita melakukan firman kebenaran ini, jika kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak akan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi makanya firman Tuhan di Matius mengatakan banyak orang yang datang. Bahkan dia mendengar, tidak mendengar, melihat, tapi tidak melihat. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena memang benar Bapak Saudara, sangat sukar kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Makanya jelas firman Tuhan mengatakan lebar ke api neraka, sempit jalan ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berupaya semaksimal semampu kita. Kembalilah kepada firman kebenaran. Jadi di sini Bapak Saudaraku kita melihat tadi kepada firman Tuhan mengatakan kepada kita ayat 25:3, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jadi bangsa Israel mengatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Nah, jadi bangsa Israel, Yahudi tadi mengatakan, dengan siapa engkau disamakan? Karena bangsa Yahudi melihat Bapak Abraham mati, nabi-nabi juga mati. Bahkan Yesus mengatakan tidak mati, akan mendapatkan hidup yang selama-lamanya.
Jadi kenapa eh, Yesus tadi mengatakan seperti itu? Karena Yesus mengatakan akan datang. Yesus datang bukan hal-hal tentang dunia. Makanya sini tadi kita lihat ayat 53 tadi, 53b, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku menganggap bangsa apa tadi? Bangsa Yahudi tadi Bangsa Yahudi tadi menganggap maut itu adalah kematian. Kematian. Memang semuanya orang mati, Bapak Saudaraku. Nggak ada manusia yang hidup di dalam dunia ini. Sama seperti Bapak Abraham, bahkan nabi-nabi. Semua mati. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi sekarang yang diceritakan Tuhan Yesus untuk nyawa kita, untuk roh kita, bukanlah tentang daging. Tentang daging gak ada satupun yang hidup selama-lamanya. Semuanya akan mati. Jadi bangsa Yahudi tadi berpikir tentang daging. Yesus mengatakan tadi kepada bangsa Yahudi tadi, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi bangsa Yahudi mana ada manusia hidup selama-lamanya. Bahkan juga Bapak Abraham mati. Bahkan juga nabi-nabi mati. Itu menurut pikiran-pikiran bangsa Yahudi. Sehingga mengatakan, ayat 53 tadi mengatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Kenapa bangsa Yahudi mempertanyakan seperti itu? Karena bangsa Yahudi tidak mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia meninggalkan kealahannya di sorga, datang ke dunia ini untuk menyerupai sama seperti manusia, supaya kita bisa tatap muka, supaya kita bisa berbicara langsung, supaya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya sini yang diceritakannya bukanlah tentang dirinya sendiri, tapi tentang apa yang disuruh bapaknya. Nah, jadi bapaknya itu adalah dia sendiri. Makanya sini sangatlah plomit, sangatlah tidak mengerti. Kenapa? Karena dia datang ke sini, Bapakku, dia mengatakan. Karena bangsa Yahudi juga tidak mengerti. Karena kok Bapakku berarti bukan dia Tuhan. Kenapa mengatakan Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia dilahirkan ke dunia ini. Secara kita melihat sama seperti manusia. Hanya dia bukan lahirkan dari kesukaan laki-laki, tapi dia dilahirkan karena Roh Kudus. Itu bedanya dengan manusia. Jadi makanya kita melihat di sini kadang-kadang manusia berpikir Yesus lahir ke dunia ini adalah manusia biasa. Kenapa? Karena kita tidak mau tahu bagaimana tertulis dengan Alkitab. Jadi sampai sekarang ini banyak juga orang Kristen saat ini mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan. Nah, jadi disinilah perlu kita kembali kepada Alkitab supaya kita tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Jadi bangsa Yahudi tidak mengenal Yesus itu siapa. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita 53 tadi, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita, Bapak Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Nah, jadi bangsa Yahudi tidak mengenal bahwa Tuhan itu adalah menciptakan langit beserta isinya. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi ayat 5 mengatakan, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, tetapi siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi sini Yesus menjawab, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku tidak sedikit pun tiada
tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapakah tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kami tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Jadi Yesus mengatakan seakan-akan Yesus ini adalah anak. Seakan-akan Yesus ini mengatakan Bapa. Kenapa kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Memang dia dilahirkan ke dunia ini. Dia lahirkan ke dunia ini adalah sebagai anak. Tapi bukanlah dia anak. Dia adalah Allah sendiri. Dia turun datang ke dunia ini meninggalkan kealahannya di sorga. Jadi sini makanya banyak kita tidak mengetahui, bahkan juga bangsa Yahudi tadi menentang. Bahkan katanya Yesus itu kerasukan setan. Karena perkataan-perkataan Yesus itu sudah melampaui Bapak Abraham. Padahal secara daging Bapak Yesus lebih duluan Bapak Abraham lahir daripada Yesus. Bahkan lebih duluan Bapak Abraham meninggal daripada Yesus. Jadi bagaimana dia bisa mengenal Bapak Abraham? Jadi itu berpikir secara daging, bukanlah berpikir secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haruslah kita berpikir seturut dengan Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita mengenal siapakah Bapa itu, siapakah Yesus itu. Jadi di sini kita melihat tadi 5:4 tadi mengatakan, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sendiri pun tidak ada artinya. Nah, jadi jika Yesus itu mengatakan dengan dirinya sendiri, itu tidak ada artinya. Nah, jadi jelas dikatakan Yesus kepada bangsa Yahudi termasuk kita, karena kita membaca firman Tuhan ini, maka kemuliaanku tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Jadi Yesus itu mengenal Tuhan, karena Tuhan itu dia. Nah, jadi bangsa Yahudi tadi tidak mengenal Tuhan. Jadi sangat bertentangan. Nah, kenapa sini dikatakan Yesus kerasukan setan? Karena bangsa Yahudi tidak mengenal Tuhan secara daging. Nah, secara daging itu makanya dia menganggap dia bukan Tuhan. Jadi ayat 56, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Jadi sini perkara bangsa Yahudi juga berbicara perkara-perkara dunia. Umurmu belum ada 50 tahun. Nah, jadi kata jelas ini tadi ayat 57 tadi, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, pada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Jadi bangsa Yahudi ini berbicara terus tentang hal-hal tentang daging, tentang dunia. Nah, jadi sini kita melihat tidak menyambung karena bangsa Yahudi tidak mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Maka ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yo, makin hebatlah berita itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, jadi makin gencar
Selangkan bangsa Yahudi melihat Abraham sudah ada, bahkan Abraham sudah meninggal baru Yesus datang. Bahkan di sini kata Yesus kepada bangsa Yahudi, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yuk. Jadi makin tidak percaya lagi bangsa Yahudi masih bahwa Yesus itu adalah penipu. Nah, jadi makin berontak makin berontak orang Yahudi ini, karena yang disampaikannya tidak masuk di akal. Karena kita melihat di sini katakannya tadi ayat 58 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita melihat dari dasar. Harus kita mengenal Yesus dari dasar. Sehingga kita mengenal siapa sebenarnya Yesus ini. Jadi bangsa Yahudi hanya mengenal dari kelahirannya. Bahkan dia lahir dari seorang manusia. Jadi bukanlah dia menelusuri bagaimana tentang hal-hal tentang Alkitab, bahwa Yesus itu lahir dari manusia, tapi dia adalah lahir oleh karena Roh Kudus, bukanlah dari kehendak seorang laki-laki. Jadi di sini harus mengerti. Jadi makanya ayat 59 mengatakan, "Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah." Dan bait Allah itu. Jadi di sini kita melihat sehingga bangsa Yahudi melempari Yesus. Nah, sehingga 59 tadi mengatakan, "Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah." Jadi disinilah Bapak Ibu Saudaraku, makanya orang-orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan banyak yang menentang. Karena yang dipikirkan adalah pikiran-pikiran dunia, yang dipikirkan hal-hal kedagingan. Nah, sama seperti bangsa Yahudi tadi, yang dipikirkan adalah hal-hal tentang dunia. Jika memang kita berpikir hal-hal tentang dunia, sangat bertentangan. Makanya kita harus mematikan kehendak daging kita. Jika kita tidak meninggalkan kehendak daging kita, kita tidak akan nangkap. Makanya banyak saat ini manusia membuat firman kebenaran diri sendiri. Kenapa? Karena tidaklah logika, tidaklah masuk di akal. Sama seperti bangsa Yahudi tadi, dia tidak masuk di akal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sangat bertentangan, karena Yesus dikatakan 58 tadi jelas kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya